Selamat malam Natal untuk kita semua. Songon nagudangdo markipas-kipas panas, pasti agak panas ya. Supaya lebih panas, tapi bukan keadaan fisik kita yang panas, tetapi sukacita kita. Mari dulu saya ajak sekali lagi untuk tim musik dan song leader, coba dinyanyikan lagi lagu di acara nomor 5, Hatuaudo, ayat 1 bahasa Batak dan ayat 2 bahasa Indonesia. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita yang sungguh-sungguh. Silakan para musik. Ayat 2 semuanya lebih semangat. Terima kasih untuk sukacita kita semua di dalam menyanyikan lagu tadi, dan saya lihat semakin panas memang karena semakin banyak yang mengipas. Kita tahankanlah dulu, tetapi mari fokus bukan kepada situasi yang panas, tetapi fokuslah kepada hati yang betul-betul bersukacita pada malam hari ini. Amang Inang dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di malam Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua perayaan Natal di tingkat kategorial sudah berjalan dengan sangat baik dan penuh dengan sukacita. Natal gabungan begitu meriah, dan kita semua betul-betul memperlihatkan rasa syukur kita di sana. Natal sekolah minggu, Natal Naposo, Natal remaja yang sudah kita konsep dan persiapkan selama ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan sungguh-sungguh memberikan sukacita bagi kita semua. Adakah di sini yang merasa bosan dengan kegiatan yang berulang-ulang tiap tahun kita tunjukkan dalam seremonial? Adong dona merasa bosan dengan Natal? Daong ate, mudah-mudahan sian ias ni rohamuna mangalusia te. Iya, tentu mungkin secara kemanusiaan mungkin ada rasa bosan di dalamnya. Tiap tahun harus selalu merayakan hal-hal yang kita rayakan selama ini. Bahkan dalam kalender gerejawi kita sampai 3 kali secara resmi: malam Natal, Natal pesta parjolo, Natal pesta paduahon. Holan namarpungu toru satu tolu hali, holan makalason las niroha taringo tua tutubuni Yesus. Mungkin kita akan bisa sebagai manusia merasakan kebosanan. Tetapi yang manginang, kenapa itu berulang-ulang harus kita rayakan? Kenapa itu berulang-ulang harus kita syukuri secara seremonial? Supaya tertanam di hati kita rasa syukur yang sungguh-sungguh atas tindakan penyelamatan Allah yang begitu besar, yang Dia mulai melalui kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Supaya itu tertanam mulai dari kecil, itu diulang tiap tahun sampai tua, sampai lansia, itu diulangi tiap tahun supaya mengakar amanginang bahwa itu adalah sebuah rasa syukur yang begitu besar yang harus tertanam di hati kita. Pemberian Allah terhadap kelahiran Kristus Yesus. Jadi kalaupun ada yang merasa letih, capek dengan persiapan yang selalu berulang-ulang, atau bahkan jatuh ke dalam rasa bosan, amanginang, mari lihatlah keletihan kita, capek, atau mungkin rasa jenuh kita tidak seimbang dengan betapa besarnya kasih Allah yang Dia tunjukkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Untuk itu, mari sungguh-sungguh biarkan setiap proses dan perayaan Natal itu membuat hati kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan melalui kelahiran Kristus bagi dunia ini. Bagi kita, bagiku, bagimu, bagi keluarga kita, itu adalah tindakan yang sangat besar dari Allah. Bersyukurlah walaupun lelah, bersyukurlah walaupun berulang-ulang. Sungguh-sungguh bersyukurlah, karena ini hal yang besar untuk kita semua. Amanginang, tindakan Allah yang begitu besar hari ini di malam Natal diingatkan kembali kepada kita melalui kisah Yusuf. Yusuf, laki-laki yang baik hati. Itu Alkitab jelaskan singkat,
tentang Yusuf tidak panjang lebar, tetapi Alkitab mengatakan Yusuf itu seorang lelaki yang tulus hatinya. Karena begitu tulus hatinya, dia merancang dan merencanakan pernikahannya dengan wanita yang begitu baik menurut dia. Begitu dia idam-idamkan, semua persiapan sudah dilakukan dengan baik. Tiba-tiba lelaki yang baik hati ini mendapatkan kabar, apakah secara langsung dari Maria, ataukah ada yang dia perhatikan sehingga dia bertanya kepada Maria. Dia mendapatkan kabar yang mengecewakan dan menghancurkan harapan dan rencananya. Maria hamil. Baik kok kamu, Jo. Karena ini dari sudut pandang Yusuf. Coba kita sebagai seorang laki-laki, coba kita tarik ke diri kita, seandainya kita dalam posisi Yusuf, sudah melakukan pendekatan dengan wanita idaman kita. Tentu melakukan pendekatan terhadap wanita idaman itu susah. Kepada keluarganya, melakukan pendekatan juga ke bapak ibunya, itu pun susah. Apalagi kita orang Batak, ikon adong do patuduhon pengorbanan. Karena saking sudah cintanya kita sama perempuan ini, setiap bertemu dengan wanita idaman kita ini, kita begitu tampil dengan baik. Kita begitu tampil dengan rapi. Nah saya maridi sahali sadari, maridi mon. Holalau pajupang dohot, wanita idamannya. Demi menaklukkan wanita idamannya. Begitu juga mau menaklukkan keluarganya. Aneng martadang jotu jabuni hasiaku. Pergi ke rumah orang tuanya, mengambil hati. Ini pun butuh pengorbanan. Nah soyahian mangalang martabak, tarhonai ko mabba martabak tuh ke orang tua perempuan ini. Padahal dia pun tidak pernah makan martabak, makan yang enak. Tapi bagaimana supaya melakukan pendekatan ke keluarga? Ini dibawa semua bentuk pengorbanan dan keseriusan kita terhadap anak gadisnya. Melakukan pendekatan dan rencana itu sudah punya banyak pengorbanan, tantangan yang kita lakukan. Sampai kepada partupolon, dibilang sama keluarga perempuan, saya sudah serius dengan putri tulang. Tulupi masakap namion tulang. Sudah ada rencana mau menikah, martupol sekian-sekian. Sudah kita kumpulkan yang penting untuk ini. Sinamot sudah disiapkan dari tabungan selama ini dan lain segala macam. Abe bayakok kamu jo, molodung jonok hari ini. Tiba-tiba ada berita seperti ini. Tiba-tiba kita mendengar perempuan yang akan kita nikahi besok sudah hamil. Betutu. Hancur sudah. Marsak sudah. Kita tahu kita baik selama ini. Kita tahu kita menjaga selama ini. Kita sudah berkorban selama ini. Dan kita sudah merancang rancangan yang baik selama ini. Tapi tiba-tiba datang berita yang demikian. Apa yang kita pikirkan? Pasti kemarahan memenuhi hati kita. Sayang di martabak na salilingok kupasahat. Pasti seperti itu. Sia-sia selama ini ya ada mah. Saya pinabuanan akan natabo tu halakan. Ternyata seperti ini ujungnya. Saya sudah betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan kerja keras, harus menabung, harus mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Penuh pengorbanan tetapi hancur seketika, pasti kemarahan memenuhi hati kita. Dang tarjalawon nama saon. Ujungnya roh menuntut. Paulak, sudena hulias selilingop paulak. Yetong sudah lagi, baju tanggal sekian ku kasih samamu. Kembalikan. Uang yang sudah kukumpulkan yang ku apakan selama ini, kembalikan. Jumpai natorasna. Tetapi tulang. Ini baru ni tulangon.
dah kaseon. Dan nguluau menguduti naung tahatai. Paulak sinamot nak kupasahan. Dituntut. Para anak tidak hanya berdebat secara pribadi. Para anak pun akan marah kepada Parboru. Satu kampung akan menghukumi wanita itu. Semua apalagi sangat di masa tasongon waingon. Masif niaka informasi. Seluruh dunia ini akan mengetahui kebobrokan, kejahatan, kekurangan, dan ketidakbenaran perempuan yang sudah menghancurkan harapan kita itu. Dangi, cenderung kita sebagai manusia seperti itu. Karena ini persoalan yang berat. Menghancurkan harapan yang sudah dibangun, yang sudah ingin digapai begitu dekat. Alai di patorang di bagasan pornginot tu hita. Ternyata Yusuf tidak seperti itu. Benar Yusuf kecewa? Benar Yusuf kaget terhadap berita itu? Benar dia tidak sanggup menerima berita itu? Sehingga dia memutuskan untuk menceraikan Maria. Sebagai manusia, itu tindakan yang normal sama seperti kita. Saya tidak berbuat apa-apa kepada Maria. Dan karena dia sudah hamil, maka saya tidak sanggup melanjutkan rencana itu. Saya akan bercerai. Alai luar biasa nih si Yusuf. Alkitab menerangkan, saya berencana berceraikannya secara diam-diam. Amang inang kita lihat ada tingkatan sebenarnya di dalam diri kita. Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Tuhan belum terlibat. Tuhan belum datang. Tuhan belum memberikan tuntunan. Tuhan belum memberikan keterangan kepada Yusuf. Tetapi walaupun informasi kehamilan Maria betul-betul menyakiti hati Yusuf dan memutuskan untuk rencana perceraian, tetapi Yusuf sebagai seorang manusia, dia tidak menjadi berniat jahat. Dia tidak berniat mempermalukan, dia tidak berniat membalaskan dendam, dia tidak berniat memuaskan kemarahannya, tetapi dia berkata, aku akan menceraikannya secara diam-diam. Sebagai seorang manusia biasa, ini betul-betul kemanusiaan yang luar biasa dari Yusuf. Sudahlah. Kalaupun seperti itu sudah terjadi, apa boleh buat? Aku tidak bisa bersama, tetapi biarlah tidak banyak orang yang menghukum dia. Tapi biarlah ini tersimpan supaya jangan menjadi penghakiman bagi dirinya. Tapi itu pun tidak langsung dia putuskan. Alkitab mencatat tadi bahwa dia mempertimbangkan niatnya itu kembali. Amang inang, ini menjadi hal yang harus betul-betul tertanam di hati kita di malam Natal ini. Terkadang kepahitan hidup yang kita alami menjadi modal untuk kita menjadi penjahat. Ingat tamu mainang, terkadang kita tidak punya rencana menjadi jahat, tetapi karena kepahitan hidup kita menjadikan itu modal untuk menjadi penjahat. Dia bertindak tidak baik kepada saya, itu menjadi modal bagi saya untuk bertindak tidak baik kepadanya. Dia memfitnah saya, dan itu rasanya sangat sakit. Sebagai manusia kita sering mengatakan karena dia sudah memfitnah saya, maka saya pun akan memfitnah dia. Dia sudah menyusahkan kehidupan saya, maka saya pun akan menyusahkan kehidupannya. Itulah keadaan perjalanan kehidupan yang sering kita alami. Amang inang, benar kita mengalami hal-hal yang tidak baik di kehidupan ini, baik karena kondisi umum atau baik karena hubungan kita dengan orang lain. Tetapi belajarlah dari Yusuf, walaupun dia dikecewakan oleh Maria, tetapi itu tidak membuat alasan baginya untuk menjadi jahat terhadap Maria. Mari, amang inang,
Mungkin di perjalanan kehidupan kita banyak hal yang tidak baik yang kita alami. Banyak hal yang tidak baik yang terjadi di kehidupan kita. Tetapi dari Yusuf kita belajar, apapun yang terjadi, tidak ada alasan untuk menjadi jahat. Apapun yang kita alami di kehidupan kita, tidak ada alasan untuk menjadi jahat. Jangankan berbuat jahat, memikirkan hal yang jahat pun Yusuf tidak sempat. Kenapa? Karena dia orang yang tulus hati. Jadi orang yang tulus hati itu, jangankan berbuat jahat, untuk memikirkan hal yang jahat pun dia tidak kasih pikirannya kesempatan. Jadi mari belajar menjadi orang yang tulus hati. Bagaimana cara belajar menjadi orang yang tulus hati? Menempatkan posisi orang lain di posisi kita. Belajarlah Manginang untuk memahami kondisi orang lain sebelum menyampaikan ucapan. Posisikan dulu dirimu di posisinya. Sebelum mengambil tindakan terhadap dirinya, posisikan dulu dirimu sebagai dirinya. Betul-betullah anggap dia juga manusia sepertimu. Betul-betullah anggap dia juga punya perasaan sepertimu. Betul-betullah anggap dia setara dengan dirimu, yang mengharapkan kebaikan dan yang tidak mengharapkan hal buruk terjadi di kehidupannya. Yusuf paham itu. Maria ini walaupun salah, karena dia belum tahu bahwa bayi itu dari Roh Kudus, dia anggap itu bahwa pasti Maria berhubungan dengan laki-laki lain. Tetapi walaupun itu ditangkap oleh Yusuf, situasi Maria itu, dia paham Maria ini juga manusia. Maria ini juga perempuan yang punya perasaan. Maria ini juga punya keluarga yang harus dijaga. Maria ini juga harus kita posisikan posisi kita terhadap posisi dia. Sehingga tidak mudahnya kita menghakimi, menghukum, menyakiti, menghancurkan, membalaskan dendam dan lain sebagainya. Posisikan, waduh mau luau di posisi di mana? Betul do hurang do bayon. Ai mau pia hati-hati kui bebeon. Ale bawa mau bayan nate. Ale yang molo nimurukan di tongani natorop. Ando dak tabu, bailan no di mana? Ai molo di bailan no dak tabu keluarga na. Bapanan non sotung struk, omaknan non sotung gawe marsahid. Ai susah do penasida. Ai nian memang engko pangalahoni bayom memang saudara pinan. Ale buama benot toy mak nangek mak. Sip mak. Diam-diamlah aku merespon dan memperbaiki situasi itu. Dan kita lihat Amanginang, ketika seorang yang tulus hati kacau pikirannya, ketika orang yang benar mengalami situasi yang sulit di kehidupannya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya hancur dalam keadaannya. Rodo suruh-suruhan di debata, mangalehon hatorangan tu si Yusuf. Lihat Amanginang, Tuhan hadir untuk menolong Yusuf di situasi sulitnya. Tuhan hadir untuk membimbing Yusuf di kebingungannya, di kekacauan hatinya. Tuhan hadir melalui malaikatnya. Dan itu juga yang akan kita saksikan dan kita lihat melalui kelahiran Yesus. Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita. PGI sekarang membuat tema Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kehadiran Tuhan itu betul-betul mau menyelamatkan. Tadi Yusuf sudah berencana, tadi Yusuf sudah sangat kebingungan, tadi Yusuf sudah sangat hancur hati. Tetapi karena dia tidak mengisi hatinya dengan rencana jahat, maka kehadiran Tuhan dia rasakan. Kehadiran Tuhan dia rasakan. Dan penyertaan Tuhan nyata bagi dirinya. Akhirnya dia punya kekuatan untuk membatalkan rencananya secara manusia, tetapi mengikuti rencana Tuhan. Toema dung di patorang to di huoloima pinangido ni Tuhani. Jadilah mereka menikah.
keputusan yang sangat berat. Tentu situasi yang tidak menyenangkan bagi Yusuf. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, memberanikan diri melangkah dan memikul beban itu. Amang-inang, poin yang kedua yang harus kita imani dalam momen malam Natal ini. Semua anak-anak, semua orang dewasa, keluarga muda, sampai tua kana tua-tua nami. Semua kita punya situasi dan problem kehidupan kita. Tetapi yakinlah, meski Tuhan tidak hadir lagi dalam keadaan fisik, tetapi Immanuel itu menyatakan kehadiran Tuhan secara menyeluruh di kehidupan kita. Tuhan benar lahir sebagai fisik ribuan tahun yang lalu dan menunjukkan pertemuan secara fisik, tetapi hanya 33 tahun dia bisa bersama-sama dengan dunia ini secara fisik. Tetapi secara roh dia masih menyertai kita dan dunia ini sampai saat ini. Sehingga apapun Amang-inang yang kita rasakan, baiknya pahitnya kehidupan, baiknya kacaunya pikiran, baiknya seakan-akan banyak persoalan di tengah-tengah rumah tangga, karena ekonomi, karena anak, karena harapan, usaha dan lain sebagainya yang tidak baik-baik saja, yang membuat pikiran ini kacau. Immanuel itu masih berlaku sampai saat ini. Tuhan hadir dan menyertai kita. Sehingga momen malam Natal ini harus membangkitkan harapan kita untuk berani melangkah terhadap kehendak Tuhan sama seperti Yusuf. Benar mungkin secara logika, ketika kita tahu yang baik, kita rancang yang baik, kita olah secara logika, seakan-akan tidak mungkin karena kita kehabisan harapan. Tetapi malam ini mau mengingatkan kita, Amang-inang, semua rencana yang baik yang ada dalam dirimu, semua harapan yang baik yang ada dalam dirimu, tetap langkahkan dan percayalah, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Jadi ini juga sulit untuk kita pahami. Sulit. Kita sudah punya niat baik, kita sudah punya rencana baik, tetapi karena logika ini begitu kuat dan tajam, akhirnya kita melihat ini tidak mungkin. Ngabe dang denggab beda lanon, dang mungkin beau boy malua, dang mungkin beda boy denggando lana kana asing, karena logika yang begitu kuat. Akhirnya kita tidak melangkahkan langkah kita kepada kebaikan, tetapi membelokkannya kepada hal-hal yang lebih mudah dan lebih menjanjikan, meski kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Amang-inang, banyak yang sudah kehilangan harapan untuk kebaikan di hidupnya karena sudah tidak percaya lagi bahwa Allah menyertai. Karena saking pahitnya perguluan ini, dan dihaporsai be, narap doi bana do debata, na diramoti jala diiring-iring debata do pardalanan di ngoluna. Pernah seperti itu. Ini karena kita baru momen-momen Natal ini, semua berliturgi. Kalau di liturgi sekolah minggu, itu mau disodang adong dangi. Tetapi beberapa kali saya pernah mengikuti liturgi sekolah minggu untuk anak-anak yang kecil itu umur 4 tahun, 5 tahun, itu diberikan liturgi yang namanya liturgi cita-citaku. Ya ada disod di mana ini? Liturgi cita-citaku untuk anak-anak kecil? Belum ya? Oh tahun depan mudah-mudahan boy asa sudah kita mabegi akka cita-cita nyaka yang akon di sekolah minggu ini. Tapi di beberapa momen saya dengar itu liturgi cita-citaku itu begitu menyenangkan itu. Mendengar anak-anak terhadap semua harapannya. Tentu kalau di situ kita akan dengarkan cita-cita anak-anak itu, cita-cita yang luar biasa. Merliturgi mebana. Sanama saya Joseph, saya umur 4 tahun, dan saya punya cita-cita menjadi dokter. Doakan saya ya Amang-inang. Martopak Masudi, buah neng gabi dokter si Joseph. Indah. Saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi presiden. Itu semua harapan anak-anak yang begitu tulus. Kenapa dia mau menjadi sesuatu? Karena ada latar belakangnya. Tetapi pernahlah
di liturgi anak-anak sekolah minggu cita-citaku itu, ada seorang anak perempuan, ia masih umur 4-5 tahun, dan dia mendapatkan tugas juga liturgi cita-citaku. Ali boto hamu do, tabay ma guarnon si Butet ate. Si Butet ini punya cita-cita menjadi dokter. Jadi dia mendapatkan tugas liturgi cita-citaku itu, dan dia sudah begitu semangat akan mengungkapkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Ada alasan tentu kenapa dia begitu semangat menjadi seorang dokter. Ternyata karena mamanya sampai sekarang sakit keras. Sudah lama. Ngamat celiling. Di paiday-day bana omak non. Ikopea. Ipodo mandang puy manang marhua. Biasa mana jolo dangi. Paling untuk mendapatkan kesehatan kalau sakit ya ke puskesmas. Belum ada dulu BPJS. Kalau mau ke rumah sakit pasti butuh biaya besar. Ini keluarga miskin. Keluarga ini susah. Jadi tidak bisa mengusahakan kesehatan untuk ibunya yang maksimal. Hanya ke puskesmas. Tetapi ke puskesmas pun tidak sembuh-sembuh. Puskesmas sudah katakan, bawalah ke rumah sakit. Tetapi suaminya tidak punya uang. Keluarga pedang adong nabui pangusadean. Sama-sama susah semua. Akhirnya si ibu ini harus terbentang sakit selama bertahun-tahun. Mangape ko disulangi amatai. Agabe amatai do mangaradoti sude. Do lana kanasing karena tidak punya uang untuk dibawa ke rumah sakit. Baik kok kamu jo. Magudang madadana sian umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia menyaksikan ibunya harus terletak terus di tempat tidur. Sehingga memotivasi dia katakan, Bapak, mar liturgi doa usogok Bapak. Liturgiku, liturgi cita-citaku. Oi do boru indah Bapak nai. Ahama, cita-cita boru. Songono Bapak dah begi dah. Namaku Butet. Aku ingin menjadi dokter supaya aku bisa sembuhkan mamaku. Doakan aku ya amanginang malengleng rohani Bapa nei mabigi cita-cita ni anak ne. Tangis, huhu maila Bapa not tangis mabigi cita-cita ni boru ne. Kenapa dia harus menangis? Bapaknya bilang, boruku, janganlah dokter cita-citamu. Gantilah boru. Janganlah dokter ya boru ya. Yang lainlah bilang cita-citamu. Si bapak ini senang dengan cita-cita anaknya. Tetapi si bapak ini tidak yakin atau bahkan menutup pintu untuk cita-cita anaknya ini. Alania, alai bereng ibana, baru gawe dokter hoburu. Naso tarpat orang ibana do. Baru gawe dokter hoburuku. Ayah rumah ngape maul hita. Kalau mau jadi biaya banyak. Kalau mau jadi dokter itu harus akses pendidikan segala macam dan lain. Ini kita susah. Mama sakit. Bapak pun bekerja harus serabutan. Ujungnya dielek bapak nema daripada mailan non diparekeliak kadong aki keluarga ta. Una patibo-tibo hubain boru cita-citai. Gati ma boru dah. Jangan dokter. Tapi borunya ini tetap maju ibana. Hidup ibana. Cita-citaku Butet. Bukan cita-citaku Butet. Aku Butet. Dengan tegas dia bilang itu. Aku Butet. Marsi kor pengiduan di bapaknya di mana? Itibang-tibang ibana do. Iorai bapana ibana. Alai di bagasar rohana ngai koni.
Aku butet, cita-citaku jadi dokter. Dan itu pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti akan tuntun aku jadi dokter. Siya mohop ni hati-hati na ima. Liturgi ni si buteti. Dari lu bapa ne, uhuk meila ibu dian. Alai sudi rua si martopak tu si buteton. Ba mudah-mudahan matutu si buteti gabe dokter. Lihat amanginang. Si bapak ini kehilangan semangat, kehilangan harapan terhadap kebaikan yang akan datang terhadap dirinya. Dia tidak mampu lagi mengharapkan hal yang baik kepada dirinya. Dia tidak mampu lagi menghadirkan hal yang baik kepada dirinya. Bayangkan hal yang begitu mulia diucapkan oleh putrinya, tetapi dia menyangkal itu karena apa? Logikanya begitu tajam dan merasa bahwa itu tidak mungkin. Karena dia sudah kehilangan feeling, kehilangan iman bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga dia tutup pintu untuk banyak kebaikan terhadap dirinya dan keluarganya. Ada yang guburu no down. Lalu 20 tahun berjalan. Menurut tamu, gabe dokter do si buteti? Menurut tamu gabe dokter do si buteti? Jadi dokter. Ternyata tidak. Ternyata si butet itu tidak jadi dokter amanginang. Bapak nado namonang manang si butet itu namonang. Logika ni bapak nado namonang mana kaporsiaon ni si butet itu namonang. Isi menurut tamu namonang. Logika ni bapak nado namonang manang kaporsiaon ni si butet itu namonang. Adong nama dok logika di bapak nadong hapor siaw ni si butet. Amang betul si butet itu tidak jadi dokter. Alai gabe pengusaha di mana. Pengusaha yang begitu besar dan akhirnya dia juga memperhatikan kesehatan. Di bajong-jong ibana rumah sakit di hutana. Di bajong-jong ibana rumah sakit di daerah-daerah tertinggal. Dibayar ibana dokter, digaji ibana dokter, ditanggung jawab ibana. Dokter lau mamareso, aka hahipason ni torop jolma. Sekarang siapa yang menang? Bapak Neido menang si butet. Songon neregu do pihamu. Ise do namonang Bapak Nei menang na si butet. Si butet. Lihatlah manginang. Jangan sampai kehilangan harapan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita dengan semua harapan, tindakan yang baik yang kita lakukan. Tetapi ketika kita mau memikul kehendak Tuhan dan berani melangkahkan kaki untuk kehendak Tuhan, maka yang terjadi jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Molo barani dohita, mangalakahon lakata, tudala lomoni rohani debata. Rencana kita itu adalah rencana yang sangat kecil, tetapi hasilnya akan lebih besar dari yang kita pikirkan. Untuk itu amanginang, jangan sampai kehilangan harapan. Untuk orang muda, remaja, naposo, kalaupun hari ini kalian lihat keluarga tidak baik-baik saja, kalaupun kalian lihat hari ini ekonomi keluarga tidak baik-baik saja, jangan menjadi malas-malasan seperti tidak ada harapan. Untuk semua adik-adik yang mungkin sudah ditinggalkan ayah ibunya harus yatim piatu, yang mungkin sekarang lagi susah-susah dan lain sebagainya, yang mungkin tidak sempurna secara kesehatan dan lain segala macam. Jangan sampai merasa bahwa dirimu tidak bisa menjadi apa-apa dan tidak bisa mengalami kebaikan ke depannya, jangan. Tetap berharap dengan harapan yang baik Tuhan menyertai kita, itu sampai saat ini berlaku untuk setiap orang yang percaya. Dan Tuhan akan mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita.
Yusuf melangkahkan langkahnya menikahi Maria. Itu kehendak Tuhan, itu berat. Tetapi lihat bagaimana sampai saat ini nama Yusuf selalu diperbincangkan sebagai sebuah kebaikan untuk dunia ini. Itu kenapa? Karena dia mau melangkahkan langkahnya kepada kebaikan. Tutu songon nahudok naking, godang natahirim, dang boy jupang. Iaka na tua-tua nami. Pasti banyak persoalan walaupun sudah tua. Mungkin adong dak danak nasomuli dope, nasomonguli dope. Nangitor songon na gawe tubuh aka pikiran asing-asing hati. Jangan langsung menjadi orang tua yang kejam terhadap anak ini, menjadi orang tua yang jahat. So tapo to. Sogo adu abuai. Atau memang kondisi itu sengaja Tuhan ciptakan untuk memberikan kebaikan yang lebih besar di dalam diri kita tidak tahu itu. Tapi tetaplah berharap yang baik, tetap melakukan yang baik, tetap sebagai orang tua yang baik kepada anak. Anak-anak juga, orang tua sudah tua. Kita sering berantem dan lain sebagainya. Seakan-akan orang tua ini menghadirkan banyak kesulitan di hidup kita. Padahal itu berangkat dari keadaannya yang lemah sebagai orang tua. Jangan langsung menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung kurang ajar terhadap orang tua. Jangan, tetap berlaku baik, tetap berlaku sepantasnya. Dan ketika itu kita pikul, Tuhan akan menuntun dan menguatkan kita seperti Yusuf. Kalau orang tua kita lihat lemah, jangan itu menjadi alasan kita untuk bertindak tidak baik kepada mereka. Kalau orang tua kita anggap lola, ibu tamu do lola, lambat loading, apalagi dia akan apa sonuaikan. Ay subuhi kata itu makko babakon. Ay nalabatan loading na ina. Tidak terjangkau lagi, ujungnya ada pertengkaran antara orang. Jangan juga menjadi kurang ajar terhadap orang tua. Tetapi hormati dia sebagai orang tua karena itu kehendak Tuhan. Walaupun agak sulit, walaupun sepertinya itu hal yang berat di zaman saat ini karena rentang pikiran yang terbentang jauh, tetap tunjukkan karena itu kehendak Tuhan. Dan ketika itu mau kita langkahkan, kita tunjukkan di kehidupan kita, Tuhan akan menuntun dan menguatkan. Jaga keluarga, warna-warni persoalan kehidupan kita. Ada yang mungkin bersoal di ekonomi, usaha hancur, lain sebagainya. Jangan menjadi jahat, tetapi yakinlah Tuhan menyertai aka rencana-rencana dari ganima, patu pajala sakapi. Yang berkeluarga belum dapat anak sekian tahun dan segala macam, jangan menutup kemungkinan, tetap biarkan Tuhan bekerja dan yakin Dia menyertai kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan kalau Tuhan menyertai, batin kita akan damai sejahtera. Ido ukuran nadiramoti debata. Ingat, bukti atau tanda Tuhan menyertai kita bukan ketika apa yang kita harapkan terwujud. Seperti si Butet tadi, dia berharap jadi dokter, tetapi tidak terwujud. Tetapi dia memiliki kedamaian hati sehingga walaupun dia tidak jadi dokter, tetapi dia tetap berguna baik kepada banyak orang. Seperti itu juga kita. Terkadang kita mau punya anak yang baik, kita sudah usahakan sebaik mungkin mengajari, memfasilitasi dan lain sebagainya. Lain mga Leonar sak do HP mana rumah godang, tetap menjadi orang tua yang baik amangina. Dan lihat Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi jangan pernah pesimis dan merasa Tuhan tidak menyertai kita. Sepahit-pahit apapun hidup ini, jangan pernah percaya bahwa Tuhan meninggalkanmu. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tetapi tak satu pun yang bisa menipu dirinya sendiri. Tuhan tidak menyertai rencana-rencana jahat dalam diri seseorang. Itu tidak bisa kita bohongi dalam diri kita masing-masing. Tuhan menyertai semua orang yang mau berjalan dan berencana yang baik
sesuai dengan kehendaknya. Alai unang diripu hamu amanginang, unang taripu toktong pangaramotion ni debatai dia ka ulau tanah jat nasodenggan, itu tidak mungkin. Betul Tuhan menyertai, tetapi Tuhan sertai orang yang berencana baik, berbuat baik, berjalan baik sesuai dengan kehendaknya. Dan mungkin rab debatado hotita manakapi pamunuan. Tidak mungkin Tuhan bersama-sama dengan kita merencanakan pencurian. Tidak mungkin Tuhan bersama-sama dengan kita merencanakan kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin. Paulus katakan jangan sesat. Jangan sesat. Tuhan itu betul menyertai, tetapi orang yang mau disertai. Aitaula nasosuman, alaita bangido diramoti debatahita. Itu tindakan menipu diri sendiri. Kita tidak mau bekerja, tapi kita merasa bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dan mengeluarkan kita dari kesulitan dan kemiskinan lain segala macam. Itu pembodohan terhadap diri sendiri. Penyertaan Tuhan itu hanya kepada orang yang berencana baik, berharap baik, dan berbuat sesuai kehendak Tuhan. Di luar dari itu, jangan tipu diri kita. Tak ada penyertaan Tuhan dalam kejahatan yang kita lakukan. Dan percayalah, kalau tanpa penyertaan Tuhan, mungkin apa yang kita lakukan berhasil, tetapi batin tidak akan pernah damai. Ingat, tanpa penyertaan Tuhan, mungkin apa yang kita lakukan bisa berhasil, tetapi apapun hasilnya yang kita anggap baik, batin tidak akan pernah tenang. Untuk itu amanginang, kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus jauh lebih besar daripada kelepasan secara daging dan materi, tetapi kelepasan batin. Batinmu dilepaskan, hatimu damai, dan apapun yang terjadi, lihatlah engkau selalu merasa kuat untuk melakukan segala sesuatunya, memikul segala sesuatunya. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Selamat malam Natal, dan biarkan diri kita disertai oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami, Jemaat-Mu HKBP Bandung Reformanda, untuk mengingat kembali perbuatan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami dibebaskan, kami diselamatkan, diberi kedamaian di hati kami. Tuhan, biarkanlah kami mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa malam hari ini kami diingatkan kembali supaya pribadi lepas pribadi membuka hati kami sebagai tempat kehadiran dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang menyertai kami, hidup kami, keluarga kami, persekutuan kami berada dalam damai sukacita apapun yang akan kami hadapi. Untuk itu Tuhan, hadirlah di hati kami dan keluarga kami. Kami juga mengingat Tuhan untuk setiap keluarga kami yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam keadaan duka. Apapun keadaan mereka Tuhan, biarlah Engkau juga hadir menyertai mereka, memberikan harapan kepada mereka di tengah-tengah pahitnya yang mereka alami. Tumbuhkan semangat, tumbuhkan harapan bagi mereka Tuhan, bahwa kesulitan yang mereka alami hari ini akan mereka lewati karena penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami,
gereja kami, dan semua Tuhan harapan-harapan baik yang ada di hati kami masing-masing. Biarkanlah Tuhan kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, supaya penyertaan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan di kehidupan kami. Kami tak luput dari kekurangan, kami tak luput dari dosa. Ampunkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, dan terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.